Jangan. Jadi emang ada tekniknya. Terus selalu pakai, ya diutamakan untuk yang sakit selalu pakai masker, tapi tidak salah juga bagi yang kita sehat selalu pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Windy Septiana, dan kali ini saya sudah bersama praktisi kesehatan Dr. Heru Indrawan Virgiana. Namanya agak ribet saya ngapalin ya, Dok. Virgayana tuh kan salah. Mohon maaf ya, Dok ya. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di Respublika Channel. Dan kali ini ya biasalah, Dok, ini lagi isu COVID-19. Negara kita kan ternyata dari 93 negara, salah satunya Indonesia, sekarang ini lagi terjangkit virus corona ya, terkenalnya begitu ya, Dok ya. Saya mau tanya nih sebagai masyarakat awam gitu ya, Dok, ini virus apa sih? Virus jenis apa sih ini, Dok? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Winnie atas kesempatannya. Jadi saya di sini menjelaskan sebagai, kebetulan saya adalah dokter umum dan memang ingin sumbangsih informasi kepada masyarakat supaya tidak resah ya. Jadi kebanyakan memang ada yang simpang siur informasi seperti takutnya adalah menyesatkan. Betul Dok. Jadi nanti saya menjelaskan secara simpel apa sih sebenarnya corona itu. Jadi emang corona ini memang golongan virus coronavirus itu sebetulnya tidak sendiri. Dia ada namanya 4 jenis coronavirus, yaitu alpha, beta, dan gamma. Nah, jadi memang sebetulnya coronavirus sudah ada dari dulu sebetulnya. Jadi virus ini sebenarnya udah ada dari dulu. Betul, sudah ada. Cuma ya memang lebih sering kita dengar asalnya dari hewan. Kayak misalkan kemarin flu burung. Nah, itu seperti SARS, MERS gitu, itu jenis-jenisnya adalah jenis coronavirus gitu ya. Jadi dan saat ini namanya corona ini atau disebut COVID-19 itu memang menurut saya sih virus yang unik dan memang cepat berefek kepada manusia. Penyebarannya juga cepat ya, Dok. Betul. Jadi memang kalau perlu kita ketahui, virus corona ini dia saat kita terpapar virus corona, jadi sel itu menempel pada sel manusia. Nah, itu jadi dia ada semacam struktur lemak dan struktur protein di dalamnya. Di saat struktur protein dia yang istilahnya disebut RNA itu masuk ke tubuh manusia, itu yang bahaya karena dia dapat mereplika diri. Betul. Jadi memang saat virus ini masuk, tubuh kita membentuk antibodi, antivirus di dalam tubuh. Namun dengan bekerjanya tubuh kita membentuk antibodi, virus COVID ini mereplika juga, terbantu untuk memproduksi lebih banyak di dalam tubuh. Itulah yang membuat corona ini semakin cepat menyebar. Dan dia memang dengan terbantunya sistem imun kita, dia langsung seluruh tubuh kita infeksius, baik dari darah, organ tubuh, terutama dia ke paru-paru. Jadi makanya kenapa dia gampang sekali menularkan, apalagi kita misalkan secara droplet ini. Droplet itu maksudnya adalah percikan ludah. Oh iya, kita kan nggak pernah tahu ya misalnya kena muncratan bersin orang gitu, atau dia ngomong gini muncrat gitu ya, Dok. Iya betul. Jadi memang kenapa gemar-gemar pemerintah juga etika bersin, etika batuk, dan pergunakan masker. Jangan lupa selalu cuci tangan karena memang penyebarannya melalui percikan ludah tadi. Gitu. Jadi misalkan kayak begini, misalkan kita ngobrol, ya kita ada jarak space 1 meter, oke lah, ini nggak ada masalah. Tapi di saat kita berkerumun tanpa alat pelindung, masker begitu, itu bahaya. Kita tidak tahu berapa ribu percikan air ludah yang terhirup oleh kita. Tapi selain air ludah ada lagi nggak sih, Dok? Kita bisa tertular itu karena apa gitu? Jadi memang gini, utamanya droplet lewat percikan ludah. Tapi ada yang bisa bilang, oh dari benda kita pegang tiba-tiba kita terserang. Jadi begini, virus corona di saat kita misalkan ada percikan ludah menempel di bangku seperti ini, dengan bisa kita menempel begini,
kita usap-usap mata. Dia hanya waktu sebentar dia langsung bisa masuk ke dalam. Oh gitu. Iya, jadi memang awalnya itu dari percikan ludah ya. Iya, betul. Misalkan ada luka, kita luka di tangan, luka lecet, misalkan luka lecet dan terbuka, orang untuk ngobrol, orang yang terinfeksi COVID, tiba-tiba muncrat masuk ke bagian luka, terinfeksi. Jadi memang ya, itulah corona. Itulah corona yang mulai meresahkan masyarakat. Betul. Aduh, jadi memang ya kita, jadi ini tidak main-main corona ini, karena memang begitu pesat penyebarannya, dan saya sangat miris melihat masyarakat Indonesia kok menanggapinya dengan santai. Di saat pemerintah melakukan social distancing, stay away at home, gitu. Saya lihat di jalanan masih banyak yang berkerumun. Iya, kecuali mereka-mereka yang masih punya kewajiban untuk bekerja, iya. Itu ya dok ya. Boleh sebetulnya keluar, hanya ingat kita antisipasi diri dengan cara pakai masker, selalu cuci tangan, dan pokoknya intinya kita menjaga tangan kita ini jangan sembarangan, jangan suka kita iseng-iseng ke muka. Sebelum kita pakai muka, ingat cuci tangan. Iya sih, kadang kalau kucing muka itu kan refleks ya dok, dan keseharian memang kita kayak gitu. Iya. Makanya gitu. Gimana nih, ya Allah. Tapi ya gimana ya dok ya, apa sih yang ada wejangan dari dokter gitu ya yang bisa bikin kita tuh tenang gitu, kita nggak panik, nggak ada panic efek gitu buat kita. Jadi mungkin untuk bagi pendengar semua, intinya sih mungkin kita jengkel mendengar pemerintah, mendengar semua, oh jangan panik, oh harus tenang, begini-begini. Tapi intinya begini, sebetulnya pemerintah itu perhatian pada semua warganya. Nah, namun penangkapan masyarakat itu beda-beda, ya. Jadi makanya perlu disadari bahwa virus COVID ini sangat membahayakan karena dia langsung menyatu dengan sel tubuh dan dia perkembangbiakan dalam selnya pun sangat pesat. Karena dia terbantu dengan pembentukan antibodi di tubuh kita. Dan dia bisa mereplika dirinya di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita. Sampai dia penuh dengan sel kita gitu, kita jadi menularkan. Karena dia langsung berkumpul ke paru-paru. Dan akhirnya dia ke tenggorokan, saat kita ngomong, percikan ludah kita sudah infeksius. Jadi makanya kenapa hindari, misal berjauhan itu memang penting. Virus COVID ini tidak ketahuan siapa yang terpapar, siapa yang terinfeksi, dan memang ada yang menimbulkan gejala dan ada yang tidak. Ada yang tidak, nah itu yang bahayanya dok ya. Kita merasa badan kita baik-baik aja. Saat dites COVID ternyata positif. Nah, ya itulah. Jadi memang yang penting adalah daya imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Nah itu bisa kita antisipasi dengan apa dok supaya tubuh ini imunnya bagus? Oke. Yang pertama yang jelas, karena sudah polemik seperti ini, jangan cemas. Karena itu bisa mempengaruhi ya? Mempengaruhi daya tahan tubuh kita menjadi melemah. Makin melemah. Jadi kita stres, kita panik, itu pertahanan tubuh kita langsung menurun. Dan jantung pun dia kerjanya langsung berkurang. Jadi memang tidak boleh stres. Makanya ada kata-kata jangan lupa bahagia. Nah itu memang betul. Dan sekarang ini udah mulai bergeser dok, selalu bahagia. Selalu bahagia. Ya. Jadi jangan panik yang pertama. Terus kedua apa dok? Yang kedua, laksanakan semua edukasi yang oleh pemerintah sempat instruksikan. Seperti cuci tangan, pakailah masker, atur jarak ya antar orang. Anggap semua orang sudah terpapar COVID agar kita lebih aware, lebih menjaga diri. Saat ini memang orang-orang mungkin belum menyadari bahwa nggak masa sih di sini bisa ketularan. Tapi nyatanya ingat, Tangsel ini daerah urban. Ya. Jadi banyak kerja di Jakarta, dia positif di sana, pulang ke rumah sini, akhirnya menyebarkan ke keluarga, tetangga sekitar. Nah, jadi kita tidak tahu. Nah kalau salaman tuh gimana dok? Untuk sementara sih salaman kan kita, untuk yang infeksius memang ya membahayakan juga, makanya kita tidak boleh kontak dulu. Kita bagusnya ya jaga jarak deh pokoknya. Jaga jarak. Kita bisa dengan ini gitu ya, atau sekarang betul. Kita juga selama ini kan emang namanya droplet itu jadi cairan ludah, cairan keringat juga bisa.
itu hati-hati. Jadi makanya kita tidak boleh sentuhan. Kalau sentuhan mungkin kita kuat di luar, tapi saat kita ngucap mata, ini mau puasa tubuh ini lapisan lendir, ngucap mata mungkin ngupil, oprek gigi atau lidah, langsung masuk dia. Ya. Berikutnya apa lagi dok? Selain Iya, kita jadi ngikutin aturan pemerintah, kebijakan yang ada gitu. betul. Jadi, nah selanjutnya adalah ingat, sekarang orang sudah mulai banyak. Waduh, saya batuk, saya pilek, saya demam, jangan-jangan saya corona, saya COVID. Nah, jadi memang pasien juga saya langsung semua panik. Tapi tetap saya tenangkan dengan cara tidak semua demam, batuk atau pilek itu adalah corona. Jadi memang ada harus pemeriksaan lebih lanjut. Ada data-data yang mendukung bahwa dia memang menuju ke suspek corona. Jadi gitu. Jadi kita jangan langsung panik. Waduh, saya batuk, saya pilek, ini langsung demam, saya langsung corona. Sehingga kita cemas, ngedrop daya tahan tubuh, malah ketularan COVID betulan. Belum tentu ya. Belum tentu. Dan ini kan musim lagi pancaroba begini ya dok. Kan sebenarnya batuk flu itu kan biasa ya untuk di musim ini gitu. Tapi karena lagi virus COVID ini jadinya ya resah gitu kan, semuanya juga panik gitu. Pasti panik. Jadi memang ya saya pun sebagai dokter juga jujur saya cemas, saya panik. Tapi saya menstabilkan emosi supaya jangan panik, jangan cemas ya. Karena saya menyadari itu tadi, kalau bila cemas kita ada tahan tubuh kita ngedrop, kita lebih rentan dihinggapi oleh virus corona. Oke. Dari tadi dokter berulang-ulang bilang cuci tangan ya. Iya. Bahkan dokter belum sama sekali mention ini dok, apa tuh? Namanya yang biasa kita semprot. Oh, hand sanitizer ya. Hand sanitizer. Sebenarnya itu disarankan atau tidak sih dok? Ya, jadi memang si virus ini dia mengandung kayak semacam lapisan luarnya adalah lemak. Itu lemak tuh hancur dengan sabun. Nah, jadi memang saat kita cuci tangan, dia si pelindung yang terbuat dari lemak itu dia langsung hancur terurai, makanya virus bisa mati. Nah, hand sanitizer ini isinya adalah memang zat-zat yang memang dikomposisikan untuk mensterilkan ya, membersihkan dari berbagai bakteri dan virus. Itu pun bisa, ya. Jadi memang seperti etil atau enggak kloroform itu juga bisa. Jadi etil, alkohol, ya memang itu untuk difungsikan sebagai desinfektan. Itu bisa dan sangat efektif juga untuk mencegah penyebaran corona lebih hebat lagi. Tapi mungkin ini aja kali ya, makanya jangan lebay aja lagi. Oh iya. Karena efeknya banyak teman-teman saya sih dok ya. Kenapa tuh? Dikit-dikit pakai hand sanitizer, dikit-dikit pakai hand sanitizer. Saya ngerinya sih ada efek lain nggak setelah itu karena kita sering pakai gitu dok? Oh misalkan efek lain itu hanya kulit menjadi lebih kering. Gitu. Atau enggak kadang-kadang menjadi lecet, jadi perih. Jadi makanya pilihlah hand sanitizer yang mengandung pelembab. Ya, mengandung aloe vera kayak gitu. Jadi di samping kita terpapar alkohol, tapi ada zat yang melembabkan kulit kita. Jadi itu emang lebih nyaman lah di tangan. Tapi ingat, intinya gini loh. Jadi kita rubah mindset dulu, ya kita gak usah memikirkan kecantikan tangan dulu. Yang penting kita bebas corona, itu aja dulu deh. Iya. Ya, itu. Kalau memang misalkan takut dengan hand sanitizer, efeknya cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Iya. Terus ini dok, mau tanya juga, banyak nih pertanyaan saya. Boleh, nggak apa-apa. Karena lumayan tetangga-tetangga, teman-teman yang udah panik gitu. Karena alhamdulillah nih Respublika Channel ini kan juga ngasih kita kesempatan untuk mengeducate si penonton kita gitu kan. Yeah. Dok. Semprot desinfektan. Oh iya. Ya kan juga pemerintah sekarang lagi menggalakkan itu juga gitu. Apakah itu efektif untuk mencegah virus corona? Jadi begini Mbak, untuk semprot desinfektan memang tujuannya adalah mematikan semua kuman, bakteri maupun virus ya. Yang nempel di benda-benda gitu. Iya. Jadi itu tadi. Jadi sebenarnya gini, sifat virus itu dia tidak akan lama hidup di benda mati. Oh gitu. Ya. Yang bisa di benda mati itu biasanya bakteri biasanya. Cuma memang kan kita nggak mungkin milih-milih dong semprot, ini virus, disemprot, ini bakteri nggak usah lah. Kan ya. Itulah makanya desinfektan ini
bagus sih untuk membersihkan semua area, baik yang terdapat virus, bakteri ataupun parasit. Jadi memang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, emang tuh bagus. Cuma ya komposisi desinfektannya harus tepat. Gitu. Jadi seperti kalau berbagai literatur yang saya baca, apalagi saya membaca juga literatur yang berasal dari Wuhan langsung. Jadi memang saya baca, saya pelajari itu komposisinya adalah 75% etil. Nanti yang penting 75% etil itu akan efektif membunuh si virus. Ya, jadi ya saya khawatirnya desinfektan yang dijual misalkan ya namanya orang ya kita tidak tahu campurannya. Jadi memang kalau pemerintah saya yakin dia sudah paham SOP membuat desinfektan seperti apa. Tapi kadang-kadang di saat ini banyak yang memanfaatkan keadaan. Nah, itu. Jadi lebih bagus sih nanti semua pendengar silakan mencari sumber data bagaimana cara membuat desinfektan yang benar ya. Oh, jadi sebenarnya kita bisa bikin sendiri? Bisa, justru dianjurkan kalau bisa bikin sendiri. Karena gitu. Lebih pasti kandungannya. Nah, kita tidak tahu yang dijual itu apakah berapa persen. Apalagi ya mohon maaf misalkan meraup keuntungan. Ya, yang harusnya misalkan 70%, dia cuma misalkan 60% kata alkoholnya. Itu jadi saat ini memang dianjurkan sih kalau bisa sih semua namanya dan mendukung gerakan stay at home, silakan membuat sendiri cara desinfektan, silakan membuat hand sanitizer sendiri, silakan. Dan itu lebih pasti kita lebih yakin, memang ini adalah bagus untuk kita menjaga supaya steril. Gitu. Terus apa lagi ya? Saya sih lebih ke pengen dokter nih nenangin lagi masyarakat dan lebih nurut lagi karena masih banyak nih di Tangsel khususnya dok, masih banyak di pinggir jalan anak muda yang masih ngumpul gitu. Betul. Kan itu kan nanti dulu lah itu gitu ya. Iya. Hashtagnya kan di rumah aja. Di rumah aja betul. Ya memang susah sih Mbak ya. Di satu sisi mereka punya kesibukan bagi yang misalkan melampung keluarga, bagi yang punya usaha. Cuma ya bagi memang yang lebih cenderung bisa di rumah ya harusnya sebetulnya sih saya mau bahas terus Mbak. Kenapa ada negara sampai lockdown? Nah itu sifat keras di pemerintah karena warganya tidak menurut saat ada namanya social distancing atau stay at home. Makanya akhirnya diambil cara lockdown itu udah tegas sampai ada yang kena denda, sampai ada yang kena hukuman atau bagaimana oleh aparat. Itu memang karena ya memikirkan jangan sampai penyebaran corona itu makin masif, makin menyebar luas. Nah, mungkin ya pesan saya sih untuk masyarakat ini untuk kesehatan kita loh sebetulnya ya. Ingat, sekali kena corona efeknya adalah kematian. Kita punya keluarga, kita punya istri, anak, semua ya. Kita nggak mau dong kita terinfeksi. Gitu. Minimal dimulai dari diri sendiri deh. Sudah banyak berita yang memberitakan korban berjatuhan dengan terinfeksinya corona. Yang di Italia sekarang adalah sampai presidennya, saya lihat di berita sampai meneteskan air mata, 700 orang sehari meninggal karena corona. Bayangkan. Karena terlalu santuy di sana. Italia, hati-hati. Sampai mayat. Sesantui itu ya dok? Enggak, karena memang di Italia adalah gini. Italia itu suhunya sekitar 6 sampai 10 derajat Celcius ya. Sedangkan kalau virus itu mati di angka semacam kayak suhu kamar di Indonesia. Makanya Italia lebih cepat gitu. Jadi, justru kita bersyukurnya di Indonesia ya karena memang kita bukan negara yang dingin, justru lebih beruntung. Karena Italia kenapa sampai dia membludak didukung oleh cuaca negaranya yang memang ekstrim sangat dingin. Tapi ini semalam sih baca WHO social distancing ini dia akhirnya merubah istilah social distancing jadi physical distancing dok. Jadi sebenarnya kalau sosial itu kita kan masih bisa
bersosialisasi, kita masih bisa komunikasi lewat telekonferensi. Iya. Begitu kan? Iya, Saya betul. baca di WHO Iya. selalu sih seperti itu ya. Oke. Jadi emang kontak fisik ini fisik yang harus bahaya gitu. Iya, betul. Jadi memang intinya ya kontak fisik deh, kita harus jauhi jarak dan kita pakai masker selalu. Oh ya, lanjut yang tadi yang kenapa sih? Oh, gimana nih misalkan yang tidak bisa stay at home? Pergunakan APD deh, minimal masker dan selalu cuci tangan. Nah, berarti salah ya, yang saya dengar Gimana? katanya yang pakai masker tuh yang sakit aja, Dok. Ah. Kalau kita nggak sakit nggak perlu pakai masker. Begini, kita saat ini sudah mulai ya bisa dibilang wabah ini sangat hebat. Memang betul masker diutamakan untuk bagi yang sakit. Tapi kita nggak tahu kan siapa yang sakit. Kita lagi ngobrol, saya nggak tahu Mbak ini sakit apa tidak. Iya. Nah itu. Sedangkan pas saat Mbak ini tidak pakai masker, saya bisa terinfeksi dong. Nah, jadi menurut saya sih pencegahan untuk lebih aman, baiknya pakai masker. Nah, Ngobrol pakai masker. Salah baru lagi, masker tuh jarang di mana-mana. Iya, Kita betul. ke apotik habis Mbak, nggak ada Mbak gitu kan. Atau ada media lain yang bisa harus masker ya Dok ya? Harus masker lah. Harus Kita masker cari. ya. Karena masker pun memang jadi gini apa tuh? Walaupun semua masker medis kita tidak tersedia, ya minimal kita adalah penjaga. Misalnya masker kain yang biasa, tapi diselipkan tisu 2 lembar di dalamnya supaya lebih protektif. Tapi diutamakan dulu masker yang medis. Itu ya, harus dicari sampai dapat. Kalau emang tidak, kalau terpaksa ya mau nggak mau. Yang penting kita tertutup. Kenapa tertutup? Kita menghindari percikan orang yang memang bisa terpapar, kehisap oleh pernapasan kita. Kalau perlu pun bisa pakai kacamata kalau perlu. Takutnya orang ngomong muncrat ke mata, masuk itu juga bisa. Jadi emang kenapa kita menjaga jarak itu? Kita ngomong paling kita jatuh tetap nggak nyampe 1 meter jatuh. Kecuali kalau ada angin ya, angin dari sini kita ngomong ke bawah angin ke bawah, itu bisa juga. Makanya ada namanya orang bilang, wah virus corona sudah bisa nular lewat udara. Nah sebenarnya bukan lewat udara, jadi hanya lewat percikan ludah. Tapi kenapa bisa jauh? Ada faktor angin yang membawa. Jadi itu memang harus hati-hati. Dok, nih kalau kita mulai sudah merasa khawatir gitu, baiknya tuh kita mencari informasi tuh kemana sih? Atau kita bisa konsul tuh kemana sih Dok? Siapa tahu dokter punya rekomendasi gitu ya? Gini, setiap daerah pasti memiliki call center ya, hotline untuk penanganan corona. Oh gitu ya? Ya, kayak misalkan di Tangsel ini kita punya 119. Ya, itu memang silahkan dihubungi ke sana. Misalnya memang ada keluarganya yang ditakutkan terpapar oleh corona, silakan ditanyakan langsung. Itu sifatnya konsultasi by phone aja? Tidak, jadi gini loh. Sebetulnya alurnya adalah kalau misalkan kita merasa terpapar corona, bagusnya kita periksakan dulu ke puskesmas daerah setempat. Oh gitu. Betul. Jadi memang berarti ini puskesmas tetap buka ya Dok? tetap buka puskesmas, tetap buka. Jadi memang sebetulnya nggak usah panik. Kalau misalkan, oh saya batuk, saya pilek, saya panas, silakan periksakan diri ke puskesmas. Nanti di sana ada dokter, ada tim medis di sana yang bisa menganamnesa. Dan tidak semua yang panas batuk pilek adalah corona. Gitu. Jadi kita jangan parno. Oh saya batuk pilek demam tinggi langsung corona. Nah, masalahnya gini lagi Dok, ketika kita mau periksa nih, kita udah ngerasa demam, mau periksa, aduh ke puskesmas kan banyak orang, nanti gue ketularan. Oh ya. Gitu kan? Baik. Jadi puskesmas saat ini memang menghimbau juga bagi yang sakitnya memang tidak darurat itu lebih baik diobati dulu di rumah. Begitu. Jadi memang tapi di saat kita memang sudah demamnya sudah lebih dari 3 hari. Sudah gitu ya, kata kuncinya itu ya Dok. Itu aja deh. Demamnya lebih dari 3 hari. 3 hari. Itu pasti nanti langsung ditangani oleh puskesmas. Tapi misalkan cuma demamnya sehari 2 hari ya kita coba deh kita ambil obat-obatan yang kita punya di rumah. Dan perkuat daya tahan tubuh ya. Nah, itu bisa dengan apa Dok? Perkuat daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh tentunya kita tadi kembali. Jangan cemas ya. Jangan cemas benar ya tadi jangan cemas, jangan galau kalau bahasa sekarang.
kita minum vitamin dalam artian vitamin B kompleks ya, vitamin C. Itu bagus ya. B kompleks, vitamin C dan olahraga. Olahraga karena memang saya sendiri aja olahraga di rumah. Iya bisa, maksudnya begini, olahraga dalam artian silakan olahraga, misalkan mau jogging, jalan cepat keliling itu boleh, tapi ya tetap pakai, misalnya kalau bisa musim pakai APD, pakai masker boleh, kalaupun enggak ya sudah tidak apa-apa, yang penting setiap ada orang kita jauhi, itu aja. Kita nggak usah terlalu gimana ya, intinya kita yakin, oh kita harus minimal jarak minimal itu 1 meter, itu ya aman ya, karena ingat percikan ludah ya, atau enggak misalnya kita lagi batuk, nah itu lebih tekanan udara lebih gede kan, makanya kita harus hindari. Makanya diajarkan etika batuk seperti apa, etika bersin seperti apa, karena supaya aman. Batuk tuh gimana dok? Begini ya? Begini batuk, ya. Bersin pun begini. Ya biar teman-teman juga tahu. Betul, jadi kalau saat bersin begini, langsung batuknya begini. Gitu. Yang penting tangan kita nih harus langsung ingat. Tangan saya sendiri sampai kering kalau kita seringan cuci tangan. Kerasa keras memang. Cuma ya namanya kita menjaga ya. Cuma ini didukung semua kompak warga harus begitu. Kalau cuma misalnya 1-2 orang, tapi orang lainnya cuma misalkan santai, cuek, sama aja bohong. Iya sih, ini awareness dari kita semua. Betul. Sampai juga salah satunya ada yang santuy aja gitu. Beberapa kelompok masih santuy. Aduh, lumayan nenangin sih dok. Thank you. Ada pesan terakhir nggak sih dok? Karena ini durasinya udah mulai dikodein ya, makin kreatif. Ya baik. Jadi intinya gini, kita memang harus menjaga dari kebersihan kita lah minimal ya. Selalu cuci tangan yang benar ya. Cuci tangan bukan cuma cuci tangan begini-begini. Ada caranya kan? Ada caranya. Ya. Jadi kita ambil air mengalir atau hand sanitizer. Bagusnya sih di air mengalir dengan sabun ya. Kita ambil sabun, kita begini ya. Langsung kita ke selipan jari ini. Ya. Lalu begini. Ya, langsung kita beginikan jempol ya. Setelah jempol, kuku kita, jadi hati-hati kuku yang panjang harus dipotong, jadi bukan asal cuci tangan aja nih ya. Dan terakhir setelah itu kita usap semua satu tangan. Jadi itu tiap cuci tangan begitu, harus begitu, karena emang nanti kalau misalkan tidak percaya kenapa seribet itu, coba dipakai ini aja deh, pakai gincu warna merah atau warna biru, silakan praktekkan. Nanti kelihatan yang tidak kena gincu berarti belum kena basuh cuci tangan. Oh gitu, latihannya gitu dulu ya. Oh iya. Nggak asal. Coba gini, enggak, jangan. Jadi emang ada tekniknya. Terus selalu pakai, ya ditambahkan untuk yang sakit selalu pakai masker. Tapi tidak salah juga bagi yang kita sehat selalu pakai masker. Ya, karena kita menjaga diri kita nggak mau tertular. Ya, gitu ya. Lalu ketiga, kita kompak untuk memang ya segala edukasi pemerintah, segala emang instruksi pemerintah, mari kita sama-sama kita jalankan. Ya insya Allah kalau misalnya kita semua kompak, wabah ini akan terlewati. Tapi kalau misalnya kita ada yang ada egois, ada yang udahlah apaan sih itu akan membahayakan buat bagi yang sehat. Dan satu lagi, bagi memang yang sudah dicek dan positif, misalkan positif corona ataupun yang sudah berinteraksi dengan yang positif corona, harus menyadari diri, dia harus menyelamatkan warga sekitar atau keluarga. Silakan langsung hubungi ke 119 agar ditangani lebih lanjut. Terkadang ada orang yang tidak mau mengakui, susah koordinasi untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Mungkin saking takutnya kali. Betul. Cuma ya kita harus care dong. Kita nggak bisa. Saya enggak. Sudah jelas dia terpapar. Gitu. Misalkan kayak di Kemenhub tempo hari kan, Menteri Perhubungan sudah terinfeksi. Akhirnya semua stafnya diperiksa semua. Nah, itu memang, dan yang positif menyadari, saya menyadari. Akhirnya dia langsung konsultasikan dan diisolasi di rumah sakit. Begitu.
Ya. Terima kasih dok informasinya. Ya. Karena sharing is caring gitu. Betul. Waktunya juga terima kasih banyak. Akhirnya kita semua bisa lebih adem ngadepin kondisi seperti ini. Pasti nanti banyak pertanyaan tuh macam-macam ya. Iya, nanti ada di komen. Thank you Dokter Heru ya, bersama Winnie dan Dokter Heru. Bye bye. Ya, terima kasih.